ada kutukan juga dalam sinetron Suami Sama Takut Istri, akhirnya kebawa dengan kita agak sedikit takut. Tapi memang Suami Sama Takut Istri itu realita, memang kehidupan nyata, di mana semua orang pasti takut sama istri. Dan itu tidak dipungkiri. Saya teman banyak, ada yang badan gede, muka sangat, tetap juga istri dominan. Jadi walaupun badan besar, tetap aja takut, tetap takut. bertemu lagi dengan saya Bung Fitriadi di PKN Newsroom, Sahabat Nusantara. Di episode pertama ini saya mengundang seorang teman sahabat yang adalah seorang binaragawan. Beliau juga seorang aktor, juga seorang komedian. Siapa dia? Beliau adalah Jaitof Yanda. Jaitof Yanda mungkin pasti belum pernah mengenal siapa Jaitof. Jaitof Yanda ini beliau adalah pria kelahiran Balikpapan, Kalimantan Timur. Yang kita kenal adalah beliau ini adalah seorang suami yang takut istri. Ya, suami takut istri. Iya. Ya, beliau adalah Bang Tigor. Iya. Bang Tigor, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum, sehat selalu, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah. Senang saya bisa diundang di podcast ini, PKN. Semoga menjadi berkah buat kita semua. Nah, Bang Tigor, ini kan Bang Tigor ini sangat dikenal popularitasnya. Iya. Ketika di sinetron Suami Takut Istri. Iya. Tapi sebenarnya Bang, Abang ini memang benar-benar suami yang takut istri. Ya memang boleh bisa dikatakan seperti itu. Kita memang tidak boleh takut sama istri, cuma menghormatin. Tapi ada kutukan juga dalam sinetron Suami Sama Takut Istri, akhirnya kebawa dengan kita agak sedikit takut. Nah, dalam arti kata, di mana kita berada, selalu kita memberitahu keberadaan kita sama istri. Komunikasinya mesti berjalan. Kalau tidak, itu bahaya. Ya, biar istri tahu juga. Ya. Berada kita di rumah juga. Ya, tidak tenang, tidak was-was. Ya, itulah salah satu judul Suami Sama Takut Istri. Tapi memang Suami Sama Takut Istri itu realita, memang kehidupan nyata, di mana semua orang pasti takut sama istri. Dan itu tidak dipungkiri. Saya teman banyak. Ada yang badan gede, muka sangat, tetap juga istri dominan. Jadi walaupun badan besar, tetap aja takut, tetap takut. Ya, saya juga seperti itu, menghargain aja, bukan takut. Dalam arti kata tanda kutip itu aja. Tapi ada berkahnya juga. Jadi memang kita belajar bagaimana supaya lebih harmonis hubungan rumah tangga ini, ya kan? Agar supaya kita tidak saling takut menakuti. Istri takut sama kita, kita takut sama istri, begitu. Jadi sama-sama saling membantu. Itu nah, aja. tapi kan sebelum menjadi artis, seorang artis ya, yang seorang artis lah. Nah, Bang Tigor ini kan pasti punya sejarah kelam. Artinya yang saya tahu mungkin Bang Tigor dulu pernah jadi bodyguard, Pak. Iya, itu saya masuk Jakarta tahun 90 karena waktu itu mau kuliah di Perbanas, salah satu kampus. Karena nggak jadi, waktu itu terpengaruh dengan lingkungan. Karena waktu saya tinggal di daerah Ciragil, itu ya tempat nongkrong di situ, di depan warung. Pokoknya tiap malam, nah, akhirnya ada teman, salah satu teman kerja di salah satu klub di Kuningan di Jakarta, ya disuruh di situ daripada nanti istilahnya susah makan, ya kan, hidup itu kan harus bersosialisasi, banyak teman banyak rezeki. Akhirnya kerja di situ nemenin tamu orang. Bukan saya nemenin tamu yang gimana ya nemenin nanti ntar kita malam kesana pindah tempat. Akhirnya pulang ke jam 6 dah
dapat duit kasih pulang tidur bangun. Waktu itu masih zamannya belum punya pola pikir yang bagaimana, hidupnya belum menemukan jati diri, masih labil lah, masih umur 21-an lah, masih muda. Iya, masih jati diri. Ya, masih 21, masih pengen sana kemari. Dari situ akhirnya kenalah seseorang tamu itu kan seperti di klub itu ada karaoke, ada lounge, ada live musik juga, ada klub diskotik. Ketemu salah satu orang, jadi bang, saya mau buka fitness di salah satu departemen, namanya departemen kesehatan. Nah, di situ. Akhirnya disitulah saya masuk, ketemu sama kepala biro, sama sekjen, akhirnya buka fitness di departemen kesehatan. Itu buka untuk intern, akhirnya buka untuk umum. Nah, itu belum jadi artis. Dunia kelamnya setelah 2 tahunan, 3 tahunan kerja menemani orang itu bodyguard lah dalam kata. Dalam tahun 94, 95 akhirnya buka fitness itu. Fitness lari ke bodybuilder, senang, badan bagus, makin bagus, akhirnya terjun. Habis itu lari ke entertain karena binaraga itu kan banyak ngeluarin modal, segala satunya. Ya, kalau sampai kapan mesti harus begini, akhirnya ya itu kebetulan aja hoki-hokian juga lari ke entertain. Pernah syuting juga kan waktu layar lebar juga dibayar 500.000. syuting peran-peran yang nggak jelas gitu kan. Ya akhirnya ya. Film pertama aku berperan sebagai pemerkosa ya. Ya itu dia. Itu judulnya Gairah Malam 3. Gairah Malam 3 itu sempat ada Cinta dan Nafsu. Itu serem-serem deh pokoknya, film judul dulu itu serem-serem judulnya. Siapa yang mengenalkan abang dengan dunia? Karena ada teman mau nggak syuting, ada ini nih layar lebar begini tapi dibayar sekian. Oke, karena kita mau ya, senang aja, jalanin aja, mengalir aja hidup itu. Saya kira sampai sekarang dunia entertain itu melekat sama saya karena ya mungkin itulah tadi, manusia itu punya talenta masing-masing. Jadi talenta itu mesti harus diasah, kalau nggak diasah hilang. Jadi memang ada jiwa seninya juga, mungkin dari bapak juga dulu ada seni, akhirnya ke bawah sampai sekarang. Tahun 90-an, artinya perfilman di tahun 90-an kan abang masih sempat mengecapin kan, akhirnya dibandingkan dengan sekarang. Menurut abang seperti apa perfilman? Kalau perfilman tahun 90-an saya rasa lebih bagus ya, walaupun masih ada layar tancap dulu itu perfilman dulu itu kayak zamannya film-film kolosal, Barry Prima dulu bagus, film yang nonton masih banyak lah. Kalau sekarang ini perfilmannya naik turun mas. Jadi susah memang. Kalau saya lihat perfilman sekarang ini, apalagi PPKM sekarang ini kan perfilman pada nyungsep semua, produksi pada mati semua. Jadi banyak kan sekarang masuknya ke YouTube, ke TV-TV kabel, yang gitu-gitu, yang flip gitu-gitu. Nah, kalau dulu film Indonesia itu sempat merajai Asia juga. Raja di negeri sendiri, tapi juga sempat masuk Asia. Nah sekarang perfilman Indonesia juga saya dengar dari teman-teman sudah mulai berbenah untuk lebih baik. Ya 21 juga pihak bioskop juga sekarang sudah mulai menyeleksi katanya. Tidak sembarang film yang berkualitas harus masuk, yang nggak berkualitas. Menurut apa gimana masa depan perfilman Indonesia? Masa depan perfilman Indonesia bagus kalau saya perhatikan, saya lihat-lihat. Cuman kadang-kadang perfilman kita ini peminatnya kurang. Ya kan, coba dilihat kalau film Amerika, film luar kan banyak sekali yang nonton. Kayak Fast Furious gitu-gitu, ya kan. Muncul film Indonesia yang baru, sebagus apapun nggak ada yang nonton. Apa itu penyebabnya? Artinya kan gini, pemerintah sebenarnya kan terus mengkampanyekan cintailah produk dalam negeri. Nah ini kondisinya tidak hanya perfilman, di semua hal, produk atau apa itu mereka. Karena kalau menurut saya begini mas, karena orang kita ini udah kemakan dengan film-film luar.
Otakku udah makan ke film-film luar. Jadi kalau dia nonton film-film Indonesia, film-film lokal, ada sebagian berapa persen aja gitu loh. Mendingan dia nonton film luar gitu loh. Mungkin dia bilang film Indonesia, film Indonesia belum cerita drama ini, cerita percintaan begitu. Cuma begini-begini aja. Kecuali film horor. Nah, kalau film horor mungkin itu banyak peminatnya. Apa penyebabnya kalau lihat? Horor ini memang Indonesia identik horor nomor 1. Horor. Iya. Ya? Iya, yang betul begitulah. Pasti kan, pasti ada salah satunya pasti ada yang meledak gitu. Dan dari selain horor, kan ada film-film drama, film romantis atau apa gitu. Kalau film romantis drama masih biasa-biasa aja. Biasa aja kalau saya lihat. Paling yang meledak satu-satu ya. Saya buat film juga ada waktu itu 66 tayangnya di luar tuh di Cina. Dapat penghargaan juga, dimasukin festival, dapat ada 5 penghargaan, 66 judulnya, film action juga. Nah, masuk ke sini yang nonton biasa. Iya, itu sebenarnya apa ya? Nggak ngerti. Saya juga bingung itu. Makanya mungkin kalau untuk dibilang kecanggihan mungkin dari situ kali ya. Untuk editingnya apa semua keluar itu kan segala sesuatunya bisa lebih canggih Mas, bisa dirubah-rubah kan begitu kan. Saya buat film, ada film Dead Man itu kan saya syutingnya di Batam. Yang main orang Indonesia cuma saya berempat, Rick Lewis sama Joe Taslim, Aryo Bayu sama saya. Yang lainnya orang Amerika, orang Australia, orang Malaysia satu. Udah. Itu HBO, masuk HBO Asia. Oke lah, begitu pernah diputar di sini. Nah, ada biasa. Ya, aneh juga. Karena kalau menurut Abang tadi adalah soal teknologi dan lain-lain, teknologi perfilman. Iya. Kita pernah kalau nggak salah pernah ada film perjuangan, kisah perjuangan itu sempat jadi 2 sequel kalau nggak salah. Itu mengundang tenaga-tenaga ahli animator atau itu dari luar dari Amerika, tapi nggak jalan juga. Nah itu dia makanya. Kita ya sebenarnya kalau menurut saya bagaimana kita itu bisa menghargai produk lokal ya, sebenarnya karena ini PKN adalah kebangkitan Nusantara. Bagaimana caranya kita ini menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih mencintai produk karena Indonesia Nusantara tidak akan bangkit jika kita tidak menghargai produk-produk kita sendiri Nusantara. Nah, terakhir Bang, apa yang Abang ingin sampaikan ke masyarakat terkait dengan perfilman atau dunia hiburan atau entertain di Indonesia? Ini bagaimana caranya biar masyarakat bisa lebih menghargai produk? Iya. Sekarang ini artinya kita juga harus ini Bang, kita juga sebagai pekerja seni juga harus membenahi diri kan, biar kita juga disukai. Makanya saya lihat sekarang kan banyak artis-artis kayak artis-artis nongol sebentar hilang, sebentar. Perfilman juga begitu, bagus sebentar hilang, Makanya kalau saya perhatikan perfilm Indonesia ini peminatnya ya itu tadi, orang kita ini susah Mas. Kalau udah pada film-film luar pasti udah deh. Makanya susah kalau dibilang harus mencintai produk Indonesia, film kita sendiri. Nah itu mencintai cuma berapa persen doang. Sebagiannya kan film-film luar gitu loh. Mungkin ada yang lebih bagus lagi tentang apa cerita mungkin bisa atau gimana. Kita nggak tahu. Saya juga nggak ngerti loh itu masalah. Kenapa itu bisa tidak mencintai produk sendiri? Tapi sebenarnya pemerintah sangat mensupport. Iya, pemerintah mensupport bagus. Cuma ya harus gimana? Mesti diperbanyak lagi kali perfilm Indonesia gitu loh. Apa film luar nggak boleh masuk ke Indonesia? Soal pembinaan. Nah. Karena saya melihat begini, misalnya Korea. Nah, Korea itu juga mereka itu begitu bagaimana menjaga mutu. Mereka itu menjaga mutu industri kesenian mereka, dunia hiburan mereka itu sehingga akhirnya kita ikut-ikutan sangat mengidolakan artis-artis Korea.
Artinya apakah pemerintah selama ini menurut abang yang berdasarkan apakah ada pembinaan di dunia hiburan, apalagi khususnya dunia hiburan musik ataupun film? Kalau pemerintah nggak ada pembinaan dari perfilman. Perfilman itu kan jalan sendiri aja, PH-PH besar buat film. Pemerintah mendukung apa? Nggak ada mendukung. Kecuali Pak, saya mau bikin film nih tentang kayak film Habibie, Ainun dan Habibie, dan masih bilang dulu itu bukan film pemerintah, ya kan? Itu perfilm dari pihak-pihak yang lain. Akhirnya boominglah cerita itu karena ceritanya juga bagus. Nah, nanti ada film lagi nongol, hilang lagi, cuma sebagian aja gitu loh. Ya kan? Ya udah, maksud saya cintai produk Indonesia, ya walaupun apapun yang terjadi, ya kan Indonesia bikin film apa, tonton aja. Tapi kan susah juga Mas. Itu kan dari keinginan sendiri. Suka enggaknya itu kan dari mereka juga. Tapi kalau sebuah film itu berkualitas pasti ditonton. Pasti ditonton, pasti. Bagus-bagus film Indonesia. Cuma ya orang kita kan susah. Ya karena kalau teman yang di film, yang paling aman itu adalah film horor. Iya. Produksi film horor. Karena mereka pasti minimal balik modal atau untung walaupun hanya sedikit. Daripada kalau film drama, film ini itu adalah gambling, judi. Iya. Untung-untungan. Benar. Kalau horor Indonesia ini udah nomor 1 deh. Horornya paling serem. Karena punya pasar sendiri Bang. Iya. Gitu. Punya pasar sendiri. Pasar sendiri. Ya itulah tadi. Apalagi sekarang film-film luar kan banyak yang mau masuk. Ya kan? Makin hilang aja. Apalagi dengan adanya PPKM begini ya kan, Corona. Waduh. Ya mudah-mudahan film Indonesia bangkit ke depannya lebih baik lagi dan bisa masuk ke kancah internasional kan. Biasanya begitu, mudah-mudahan. Saya juga syuting juga untuk sekarang ini pada susah juga ya kan. Apalagi sekarang lagi banyak tayang-tayang di Flix gitu-gitu. Nanti lama-lama stasiun juga lama bisa kalah loh. Ya kan? Dunia online. Dunia online kan lebih merajain saya. Gitu. Oke, Bang Tibar. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bincang-bincang dengan kita di PKN Newsroom. Semoga sukses terus. Amin. Amin. Dunia perfilmannya kembali bergairah. Ya. Jobnya makin bertambah. Oke, teman-teman Nusantara, sahabat-sahabat Nusantara, sampai di sini dialog kita dengan bincang-bincang yang disampaikan dengan Bang Tigor. Ingat, jangan lupa untuk selalu mencintai produk dalam negeri demi kebangkitan Nusantara. Salam.